Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Waalaikumsalam. Monggo. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Bi khairin walhamdulillah. Sami sehat nggih Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah, ya. Apa itu arti alhamdulillah? Alhamdulillah. Pujian, ya. Segala pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bentuk dari syukur, ya, dengan lisan itu adalah kita memuja Allah, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala itu juga bentuk dari syukur, ya. Syukur dengan apa? Dengan lisan. Makanya kalau seseorang itu mendapatkan karunia nikmat dari Allah, dia apa? Mengucapkan alhamdulillah. Itu bentuk rasa syukur gitu, ya, dengan lisan. Tetapi tidak hanya itu, syukur itu dengan lisan juga dengan perbuatan, termasuk juga adalah ya dengan hati kita meyakini, mengakui bahwasanya segala sesuatunya yang kita nikmati, ya, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Alhamdulillah, seperti kita diberikan kesehatan, umur panjang, ya, hidayah, semangat untuk apa? Menuntut ilmu, semangat untuk beribadah. Ini juga nikmat, ya. Jadi yang namanya rizki, nikmat itu tidak hanya sesuatu yang sifatnya madiyah. Madiyah itu yang wujudnya barang atau harta gitu, ya. Tetapi bahkan yang lebih utama, lebih baik dari tadi harta atau apa namanya dunia itu adalah ya nikmat-nikmat berupa tadi, ya, keimanan, ya. Kemudian orang itu bersemangat di dalam beribadah, ini lebih utama daripada apa? Sifatnya yang duniawi. Karena dunia itu kan ada batasnya, nggih. Tidak ada sesuatu di dunia ini yang sifatnya kekal. Ada yang kekal di dunia ini? Enggak ada. Semuanya ada waktunya. Ada, kalau di makanan itu ada apa? Expirednya, ya. Ada masa kadaluarsanya, ada masa ya hilang gitu, ya. Tetapi berupa ya keimanan, kemudian orang itu terus bisa beramal istiqomah, itulah yang kemudian nanti dia akan nikmati kebaikannya sampai nanti di akhirat. Jadi ya sudah kewajiban kita untuk terus bersyukur, banyak-banyak bertahmid, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Kita absen terlebih dahulu, nggih, Bapak Ibu. Pak Agus Santoso hadir. Ya, hari ini banyak yang nggak hadir. Izin, nggih. Bu Ambar Hadiati hadir, alhamdulillah. Bu Andi Endang hadir. Bu Astuti hadir. Bu Bekti Rianti izin. Bu Devi hadir. Bu Dwi Yuliarti hadir. Bu Eri Yuliani Putri hadir. Bu Erni Maija hadir. Bu Eti Puji
Hadir. Bu Etika, izin. Bu Handayani, hadir. Pak Harsono, hadir. Bu Heni Yuniarti, oh umroh. Sama Bu Ida, Masya Allah. Alhamdulillah. Semoga diberi umroh mabruroh ya. Yang lain juga menyusul gitu ya. Amin. Sama-sama kelas, Masya Allah. Libur ya. Kelasnya pindah di Masjid Nabawi nanti ya. Amin. Ya ini nanti biasanya yang banyak itu Desember nanti, nggih. Musim dingin, ya. Kalau sekarang kayaknya masih panas. Enaknya memang musim dingin, ya. Musim dingin, akhir tahun juga biasanya anak-anak libur sekolah gitu ya. Bisa sekeluarga berangkat. Bu Hikmas Tuti, Bulis Ismiati, izin. Pak Muntorik, hadir. Bu Musinem, Pak Muslih, monggo. Pak Pujiarto, Bu Purbaningsih, hadir nggih? Nggih. Bu Rasmini, hadir. Bu Retni Astuti, hadir. Pak Bu Rohani, Bu Rosidah. Oh ya ini ya. Bu Salvia, Bu Siti Khotijah, belum ya? Bu Siti Nuryati, hadir. Bu Siti Rahayu, hadir. Bu Siti Sarifah, Bu Siti Sugianti, Bu Siti Suriah, Pak Sugi Hartoyo, izin. Pak Suharjo, hadir. Bu Sukarni, monggo. Bu Sumarsi, oh ini. Bu Pak Suparman, hadir ya. Pak Supriyo, Bu Surati, Pak Wargono, hadir. Bu Wasmiati, Bu Wigati Ningsih, Pak Aris, hadir. Bu Yeti, mana Bu Yeti? Izin. Bu Subekti, hadir. Bu Siti Nurohayatun, mana? Bu Siti Nurohayatun, belum. Bu Sri Sugiyarti, alhamdulillah. Bu Neni Yudianti, izin. Umroh juga? Oh enggak. Bu Yulianti, hadirah. Pak Rohadi, hadir. Bu Meizer, sudah hadir? Belum? Monggo. Bu Mei Nur Hayati, hadirah. Pak Sugeng, hadir nggih? Bu Wiji Astuti, hadirah. Yang belum dipanggil? Yang belum dipanggil ada? Pak Sugeng sudah. Alhamdulillah. Sehat Pak nggih? Ya, alhamdulillah. Berarti yang umroh ada berapa ini? 3 ya? Nggih. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu-ibu yang semoga
senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ya. Bahasan kita masih berkaitan dengan tauhid. Terakhir kita membahas sampai mana? Kandungan bab ya. Kita masih membahas tentang kandungan bab. Yang terakhir adalah yang ketiga ya. Bahwasanya tauhid apa? Keutamaannya adalah mampu menghapus atau bisa menghapus dosa. Ini penting kita ketahui Bapak Ibu-ibu. Bahwasanya keimanan ya yang murni, tauhid yang benar ya, tanpa dikotori atau Bu sinten? Bu Nur, Siti Nur. Nurahayatun nggih. Halaman berapa Bapak Ibu-ibu? 22. Halaman 22. Kalau buku yang ini berarti halaman 10 ya. Jadi tauhid, keimanan yang ada di dalam diri seorang hamba itu nanti hari kiamat itu bisa menghapus dosa. Tetapi tentunya ini ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya. Dalam artian nanti juga disebutkan di poin-poin selanjutnya bagaimana banyak orang yang mengucapkan kalimat tauhid tetapi ternyata tidak memiliki apa? Tidak memiliki pengaruh gitu ya. Tidak menjadikan timbangan kebaikannya lebih berat ya daripada keburukannya. Itu nanti disebutkan oleh penulis di poin-poin selanjutnya ya. Seperti halnya di poin yang keempat yang akan kita bahas di sini adalah tafsir ayat dalam surat Al-An'am ya. Ini poin yang keempat disebutkan adalah tafsir ayat dalam surat Al-An'am ya. Al-An'am ayat berapa? 82 ya. Ini kan dalil yang dibawakan oleh penulis surat apa? Al-Quran surat Al-An'am ya. Al-An'am ayat 82 ya. Maksudnya apa tafsir di sini? Di sini adalah tafsir dari kata-kata zulm ya. Di situ di dalam ayat ini ada kalimat zulmun ya. Zulmun itu artinya kezaliman ya. Kezaliman itu kan maknanya apa? Kezaliman itu adalah menempatkan secara bahasa gitu ya. Ketika kita mencari makna kata-kata zalim itu artinya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya gitu ya. Lawannya kezaliman apa? Keadilan ya. Zalim itu lawannya adalah keadilan ya, adil, bersikap adil alias berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya ya. Nah, makna az-zulm di dalam ayat surat Al-An'am karena ayatnya disebutkan adalah alladzina amanu ya. Mereka orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum. Kemudian tidak mencampurkan keimanan itu dengan kezaliman. Jadi orang yang punya keimanan yang benar ya, tidak dicampur dengan kezaliman, itu dia akan mendapatkan berupa apa? Rasa aman ya. Al-amnu wa hum muhtadun, dan juga mendapatkan petunjuk dari Allah. Nah, az-zulm apakah dimaknai secara umum alias
menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak. Di sini makna zulm itu lebih kepada sesuatu yang khusus, maknanya adalah kesyirikan. Ya, jadi makna zulm di sini adalah artinya adalah apa? Kesyirikan. Az-zulm di sini maknanya adalah kesyirikan. Kenapa kok maknanya tafsir? Tafsir itu kan makna, ya. Yang menyebutkan atau menunjukkan makna suatu kata, ya. Tafsirnya apa? Maknanya apa? Dan itu juga di dalam menafsirkan ayat itu memang ada beberapa cara gitu ya. Di antara caranya adalah dengan menafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya. Dengan cara apa? Menafsirkan ayat dengan ayat yang lainnya. Karena biasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan suatu kata atau perkara gitu ya, itu sudah ada keterangannya di ayat yang lainnya. Itu yang disebutnya dengan tafsir al-ayah bil ayah, menafsirkan ayat dengan ayat yang lain, ya. Kok bisa kata-kata az-zulm ini dimaknai dengan kesyirikan, ya? Itu karena di dalam ayat yang lain juga ada. Ini di dalam surat atau di dalam ayat yang menyebutkan apa? Ini di dalam surat Luqman, ya. Allah menyebutkan innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Di ayat yang lain dijelaskan innasyirka, bahwasanya kesyirikan ini adalah bentuk kezaliman yang paling besar. Maka yaitu makna kata-kata zulm yang ada di dalam surat Al-An'am ini dijelaskan di ayat yang lain. Ini di dalam surat Luqman, ya, kalau tidak salah surat Luqman. Nanti bisa dicek, ya. Ayat berapa? Nah, ini kita sebut innasyirka la zulmun azim. Surat Luqman ayat 13, ya. Surat Naba ini keterangannya di ayat yang lain, ya. Tafsirnya adalah di dalam surat Luqman ayat berapa? 13. Apa yang Allah sebutkan di dalam surat Luqman ini? Wa idz qala Luqmanu libnihi, telah berkata Luqman. Luqman itu siapa, Bapak Ibu? Luqman ini seorang orang soleh gitu ya. Orang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ahlul ibadah, sehingga sampai diceritakan di dalam Al-Qur'an. Dan termasuk pelajaran yang bisa kita ambil dari sosok siapa? Luqman ini adalah bagaimana Luqman itu sangat memperhatikan pendidikan atau memperhatikan kondisi dari keturunannya, anak-anaknya, ya. Tetapi bukan yang diperhatikan masalah dunia, bukan, tetapi bagaimana agar anak-anaknya itu tumbuh, ya, atau hidup dengan keyakinan yang benar, ya, yang kuat. Makanya sampai diabadikan di dalam Al-Qur'an. Wa idz qala Luqmanu libnihi, Luqman itu berkata kepada anaknya, memberikan wasiat kepada anaknya. Wa huwa ya'idhuhu, ya. Ya'idhuhu itu artinya memberikan pelajaran, memberikan wejangan, nasihat. Jadi ini pentingnya juga seorang orang tua itu tadi memperhatikan pendidikan anak, khususnya adalah kaitan dengan ini, keimanan atau tauhid, ya. Jadi memang sudah sebaiknya dari kecil itu anak itu sudah dikenalkan dengan agama, mengenal siapa itu penciptanya, mengenal siapa itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa huwa ya'idhuhu ya bunayya,
ya, wahai anakku la tusyrik billah. Janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah. Janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Janganlah engkau menyamakan Allah dengan makhluknya. Karena mana syirik itu kan menyamakan, ya. Ada orang meyakini bahwasanya selain Allah ada yang memberikan rizki, ada yang memiliki kekuatan mengatur alam semesta. Meyakini ada selain Allah itu yang bisa mendatangkan madharat atau menolak bahaya. Ini adalah bentuk dari kesyirikan. Padahal itu semuanya adalah siapa yang mampu memberikan rizki, siapa yang menciptakan alam semesta, mengatur, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga ketika ada orang yang meyakini selain Allah itu layak untuk disembah atau diibadahi, itu juga bentuk dari kesyirikan. Karena hak untuk disembah, hak untuk diibadahi itu mutlak milik Allah. Berarti ketika ada yang meyakini selain Allah itu kok disembah, diibadahi, berarti secara tidak langsung dia menyamakan makhluk itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah letak apa? Kezalimannya. Menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Wong nggak layak disembah, tidak menciptakan, tidak memberikan manfaat, atau tidak bisa menolak bahaya, kok disembah, diibadahi, disamakan dengan Allah yang mengatur, yang menciptakan, ya. Ini kan bentuk kezaliman. Makanya disebutkan di dalam ayat Luqman ini, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Ya, yaitu tadi memalingkan hak ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah murka, ya. Allah tidak suka disamakan dengan makhluknya. Sebagai gambaran saja gitu, ya. Yang mudah saja. Umpamanya ada atlet gitu, ya, tingkat apa? Internasional gitu, ya. Kok disamakan dengan atlet apa? Tingkat RT pokoknya gitu, ya. Disuruh main gitu, ya, tanding gitu, ya. Ini kan apa? Bisa jadi atlet internasional itu merasa apa? Terhina, ya kan? Kok saya main disamakan dengan atlet tingkat RT? Itu manusia saja ketika apa namanya? Yang disamakan yang bukan levelnya gitu, ya, itu juga apa, dia tersinggung, dia marah, ya, karena menyamakan sesuatu yang tinggi dengan yang rendah, dan dengan sesuatu yang rendah itu namanya penghinaan, ya. Makanya Allah juga Subhanahu wa taala, tentunya Allah maha tinggi, ya, maha tinggi, tidak ada yang melebihi dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian disamakan dengan apa? Makhluknya yang rendah, yang punya kekurangan, yang memiliki banyak kekurangan, bahkan Allah itu disamakan dengan sesuatu yang nggak bisa apa namanya membela dirinya sendiri, ya. Ketika ada orang yang menyembah patung, beribadah kepada patung, berarti secara tidak langsung Allah disamakan dengan patung, yang mana patung itu sendiri untuk membela dirinya saja tidak bisa. Kok berani-beraninya disamakan dengan sesuatu yang nggak bisa membela dirinya gitu, ya. Walaupun memang ada juga nanti orang-orang yang menyembah apa namanya matahari, menyembah manusia mungkin, ya, menyembah wali gitu, ya, bahkan sudah mati pun masih disembah alias dimintai, ya, orang berdoa di kuburan meminta sesuatu kepada yang ada di dalam kuburan. Ini kan juga bentuk dari ibadah. Maka ketika Allah disamakan dengan
dengan makhluknya, bahkan dengan sesuatu yang mungkin sudah mati gitu ya, sudah tidak bisa mendatangkan manfaat atau madorot, maka ini adalah bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu. Makanya dosanya itu bukan dosa biasa. Inna syirka la zulmun azim, ya. Sungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang paling besar, ya. Ini apa namanya, makna tafsir kata-kata zulm yang ada di dalam surat Al-An'am itu ditafsirkan maknanya, dijelaskan maknanya, alias makna zulm itu adalah kesyirikan, itu di dalam surat apa? Surat Luqman ayat 13. Jelas nih Bapak Ibu. Makna zulm di dalam surat Al-An'am ini adalah maknanya kesyirikan. Dan nanti banyak gitu ya. Di dalam Al-Quran ayat diterangkan di ayat yang lain. Umpamanya di dalam surat Al-Qari'ah ya. Ketika kita membaca surat Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Al-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Wa ma adraka mal Qari'ah. Nah, baru nanti di ayat selanjutnya Allah sebutkan makna dari Al-Qari'ah itu apa, ya. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, ya. Yaitu Al-Qari'ah itu artinya adalah hari kiamat, hari di mana manusia itu seperti kal farash, ya. Farash itu binatang yang kecil-kecil itu ya. Laron ya, yang kalau pas hujan itu biasanya suka keluar ketika ada api, kemudian berkumpul di sekitar api atau sekitar lampu, itulah yang disebut dengan farash ya. Pada hari kiamat manusia itu seperti tadi, ani-ani atau laron-laron binatang kecil yang bertebangan, yang berserakan di mana-mana ya. Ini gambaran dari hari kiamat. Jadi ayat dijelaskan di ayat yang lain. Sebelum nanti ada juga ayat yang kemudian dijelaskan di dalam hadis ya. Nabi SAW menjelaskan makna dari ayat tertentu ini juga ada ya. Tetapi yang pertama kali ahlu tafsir ketika akan memaknai suatu ayat dilihat dulu di ayat yang lain sebelum nanti melihat kepada keterangan dari Nabi, yaitu nanti tambahan gitu ya. Tetapi yang utama adalah dilihat di ayat yang lainnya. Jelas niki nggih Bapak-bapak Ibu-ibu, poin yang keempat ya. Jadi berkaitan dengan makna zulm yang itu adalah maknanya kesyirikan. Kemudian kita lanjutkan poin yang kelima. Di sini disebutkan adalah perhatikan kelima masalah ya. Perhatikan kelima masalah yang tersebut dalam hadis Ubadah ya. Di dalam hadis Ubadah ini yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Di dalam hadis Ubadah bin Somit. Ini ada 5 perkara yang menjadi perhatian kita ya. Apa 5 perkara itu? Apa saja di dalam hadis itu? Yang pertama adalah pertama dan kedua ini ya. Pertama dan kedua adalah berkaitan dengan apa? Syahadat ya. Syahadatain. Syahadatain yang sudah kita jelaskan adalah maknanya syahadat itu kan maknanya adalah persaksian ya. Kenapa disebut syahadatain? Karena ada 2 persaksian. Makanya ketika kita bersyahadat atau ada orang bersyahadat, dia mempersaksikan akan dua perkara. Asyhadu alla ilaha illallah ya. Saya meyakini bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi, disembah kecuali Allah. Ini syahadat yang pertama. Syahadat yang kedua apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah
utusan Allah, atau di dalam hadisnya disebutnya abduhu wa rasuluh. Muhammad itu adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna atau yang dimaksud dengan syahadatain di dalam hadis Ubadah tadi, ya. Dan hadis Ubadah sudah kita baca sebelumnya di halaman ke-8, ya. Di situ disebutkan hadis Ubadah, ya. Ini perkara yang pertama dan kedua, yaitu syahadatain. Yang ketiga apa? Di dalam hadis Ubadah disebutkan adalah perkara yang ketiga adalah berkaitan dengan Nabi Isa alaihissalam, ya. Jadi orang muslim, orang mukmin itu meyakini bahwasanya Isa itu adalah apa? Hamba Allah. Nah, Isa adalah apa? Hamba Allah. Hamba Allah dan utusan Allah, ya. Meyakini bahwasanya Nabi Isa itu adalah hamba Allah, alias bukan apa? Bukan Tuhan, ya. Hamba Allah dan utusan Allah. Rasul, ya. Rasul itu utusan Allah. Ini perkara yang ketiga, ya, yang ada di dalam hadis Ubadah, ya. Meyakini bahwasanya Isa itu hamba Allah dan utusan Allah, ya. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh orang-orang Nasrani, ya, bahwasanya Isa itu anak Tuhan, ya. Maka termasuk sesuatu yang disembah, ya. Namun kita sebagai seorang muslim, mukmin, orang Islam itu meyakini Isa itu adalah nabi, ya, utusan Allah dan Rasulullah. Termasuk juga berkaitan dengan kata-kata ar-ruh, ya. Ruhnya itu dari Allah, maksudnya adalah ruhnya Nabi Isa itu ya sama seperti ruh-ruh manusia yang lainnya diciptakan oleh Allah, ya. Bukan ruhnya Isa itu bagian dari Allah, bukan, ya. Ini yang diyakini oleh orang mukmin, orang muslim, ya. Karena kalau meyakini bahwasanya ruhnya Isa itu bagian dari Allah, maka sama juga. Dia juga berarti sudah menyamakan Isa dengan Allah. Padahal Isa itu adalah makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang kemudian keliru gitu, ya. Keliru sehingga tersesat, ya, meyakini bahwasanya Isa itu Tuhan, ya, anaknya Allah. Makanya di dalam ketika kita sholat, ya, ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ya, itu kan di akhir ayat gitu, ya, ayat yang ke-7 itu kan kita menyebutkan apa? Ghairil maghdubi alaihim, ya, waladhdallin, ya, bukan jalannya orang yang engkau murkai, dan juga bukan jalan orang yang adhdallin, sesat. Yang dimaknai oleh ahli tafsir banyak menafsirkan makna atau yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat itu adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya Isa itu apa? Anak Allah atau anak Tuhan, ya. Kalau al-maghdub yang dimurkai itu yang dimaksud di dalam tafsir, nanti bisa dicek di dalam tafsir, itu adalah maknanya orang-orang Yahudi. Kok bisa sampai dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya, mereka itu adalah orang-orang yang ngerti, tahu akan kebenaran, tetapi tidak mau mengamalkan. Itu orang-orang Yahudi. Kalau orang-orang Nasrani, mereka itu beribadah, beramal, tetapi tanpa didasari dengan ilmu, sehingga tersesat, ya. Sehingga melakukan ibadah-ibadah yang tidak benar, beribadah kepada selain Allah, menganggap Isa itu seperti Allah, bagian dari Allah, ya. Itulah kesesatan, ya, mereka orang-orang Nasrani, ya. Tapi orang mukmin, orang muslim, iya, meyakini bahwasanya Nabi Isa itu ada, tetapi bukan
bagian dari Allah, tetapi adalah utusan Allah dan hamba Allah. Berarti ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Seperti wanita ya, seperti wanita, seperti orang-orang yang lainnya. Kemudian yang keempat, kan ada 5 ya. 5 perkara yang ada di dalam hadis Ubadah. Yang keempat adalah berkaitan meyakini, keyakinan juga ini ya, bahwasanya surga itu apa? Hakun wa anna jannata haq ya. Surga itu adalah apa? Hak, sesuatu yang nyata gitu ya. Surga itu hak, atau maksudnya hakun di sini adalah nyata, benar gitu ya. Benar atau nyata ya. Hakun itu artinya adalah benar atau nyata. Bukan hanya sekedar apa? Cerita. Ya. Dan yang kelima adalah apa? Surga, adanya surga, lawannya surga apa? Neraka. Nah, ini perkara yang kelima yang ada di dalam hadis Ubadah itu adalah meyakini akan adanya neraka. Neraka adalah hak ya. Hakun di sini maknanya adalah benar atau nyata. Dan pernah kita sebutkan bagaimana neraka, surga dan neraka itu sudah ada sebelum Allah menciptakan apa? Alam semesta ini, ya. Dan apa? Surga dan neraka itu nanti akan terus ada sampai hari kiamat, ya. Walaupun terjadi yang namanya apa? Kiamat gitu nggih. Ada yang tahu kapan terjadinya kiamat? Tidak ada tahu, wallahu alam ya. Ciri-cirinya. Ya, tetapi Allah menyebutkan ciri-cirinya. Ada ciri-ciri yang besar, ada ciri-ciri yang kecil kan gitu nggih. Ya. Apa ciri-ciri yang besar? Ya, dia disebutkan di dalamnya khurujud dajjal ya, munculnya Dajjal, nanti munculnya juga Imam Mahdi ya. Ada nanti munculnya apa? Ya'juj dan Ma'juj ya. Apa itu Ya'juj dan Ma'juj? Ya, makhluk ya yang itu akan merusak ya dunia gitu ya. Termasuk juga nanti tanda-tanda kiamat yang besar adalah berhembusnya rih. Berhembusnya rih. Rih itu artinya adalah angin yang ketika dihirup oleh seorang yang beriman, maka orang beriman itu akan meninggal. Makanya nanti yang akan merasakan kejadian kiamat itu bukan orang-orang beriman, tapi ada orang-orang kafir. Ya. Termasuk juga nanti setelah rih itu terbitnya matahari dari barat. Ya, ketika orang melihat itu, ketika mereka ingin bertobat sudah tidak lagi apa diterima tobatnya seorang hamba. Baru setelah itu akan muncul terjadinya kiamat. Jadi memang ada tanda-tandanya atau ciri-cirinya. Tetapi yang mengetahui pastinya kapan gitu ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka bentuk ini termasuk juga bentuk dari kesyirikan adalah bagaimana orang ketika meyakini surga dan neraka, inilah yang kemudian mendorong orang itu terus bersemangat di dalam beribadah. Ini kan kaitannya dengan keimanan kepada hari akhir. Ya. Keimanan kepada surga, ini yang kemudian mendorong orang ketika beramal, dia yakin apa yang dia lakukan dari amal kebaikan itu akan mendapatkan balasan berupa surga. Ini kalau di dalam disebutkan oleh para ulama, ini yang disebut dengan at-targhib. Mungkin pernah kita sampaikan ya. Apa? Targhib. Targhib itu dorongan. Ya. Motivasi supaya orang itu apa? Mau beramal, beribadah, karena Allah siapkan ya. Allah janjikan bagi orang-orang yang beramal soleh, memiliki keimanan yang benar, tanpa dikotori dengan kesyirikan ya. Kemudian dia melakukan amal kebaikan,
maka Allah janjikan kepadanya surga. Ya. Begitu pula orang meyakini adanya neraka, ini menjadi apa? Menjadi orang itu takut untuk melakukan keburukan. Ini yang disebut dengan apa? Tarhib. Beda kecil ya. Ini kalau di dalam tulisan bahasa Arabnya ada tarhib pakai ghain. Tarhibun, kalau yang satu adalah pakai ha ya. Tarhib. Bedanya apa di huruf apa? Yang satunya pakai ghain ya. Yang satunya pakai ha. Tarhib ini yang satunya tarhib. Tarhib itu artinya menakut-nakuti ya. Tarhib pakai ha itu menakut-nakuti, sama. Orang ketika meyakini akan adanya neraka, neraka itu sesuatu yang hak, yang benar, nyata, pasti adanya, itu akan menjadikan orang itu apa? Takut ketika melakukan pelanggaran. Ya, pelanggaran itu bisa meninggalkan perintah atau melakukan sesuatu yang dilarang. Maka ketika orang akan meninggalkan perintah, Allah memerintahkan sholat umpamanya, ya. Ketika dia kemudian mau meninggalkan perintah itu, dia ingat, oh, orang yang tidak melakukan sholat itu akan mendapatkan maka dia kemudian apa? Takut, ya, akan mendapatkan siksa, sehingga dia kemudian melakukan perintah Allah. Itulah yang menyebabkan atau yang menjadikan orang itu melakukan suatu perbuatan, diantaranya adalah tadi adanya tarhib, ya, meyakini Allah itu akan membalasi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Jadi ini harus seimbang gitu ya, antara tarhib dan tarhib. Ada pengharapan, ada juga rasa takut. Makanya pernah kita jelaskan ya, rukun kan gitu ya, rukun di dalam ibadah ada 3, diantaranya yang 2 adalah tadi ada pengharapan dan juga ada rasa takut. Di dalam kita melakukan ibadah itu ya dorongannya adalah ada sesuatu yang diharapkan dari amalan tersebut, ya, surga dari Allah, termasuk juga kita ada perasaan takut kalau tidak melakukan amal tersebut, ya, berupa perintah Allah akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini 5 perkara ini ada di dalam diri seorang hamba, inilah yang kemudian menjadikan orang itu akan selamat, ya. Ya, keimanan kepada Allah dan nabinya Nabi Muhammad SAW, termasuk juga meyakini keyakinan yang benar berkaitan dengan Nabi Isa, termasuk juga adalah apa yang diyakini tentang akhirat, yaitu akan adanya surga dan neraka. Ini bisa difahami bahwa ibu-ibu 5 perkara yang ini perlu kita terus tadaburi gitu ya, kita hayati, dan ini sesuatu yang mendorong kita untuk tadi keimanan kita tetap baik, ya, dan mendorong kita untuk terus beramal soleh kebaikan, ya. Dan nanti kalau di dalam hadis itu banyak Nabi menyebutkan berkaitan dengan tadi keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir, ya. Contoh umpamanya Nabi pernah mengatakan apa? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia memuliakan tamu umpamanya. Kemudian di hadis yang lain Nabi juga menyebutkan man kana yu'minu billah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir umpamanya apa? Falyaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik dia diam. Jadi iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, karena ini
inilah yang banyak kemudian mendorong orang itu untuk beramal soleh, dan itulah yang kemudian menjaga kita gitu ya, sehingga kita takut ketika kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang kelima. Monggo kalau ada yang ingin ditambahkan berkaitan dengan poin. Iya. Hadis Ubadah bunyi lengkapnya di mana? Kita bisa lihat lagi di halaman ke-8 ya. Di halaman ke-8, berarti buku yang satunya halaman, oh ini halaman berapa? 22, berarti halaman 20 ya, halaman 20. Nah, itu ada hadis bahwasanya amal itu tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan syarat ikhlas dan sesuai petunjuk tuntunan dari Nabi. Ya ini karena kaitannya dengan syahadatain ya. Asyhadu alla ilaha illallah itu ikhlas memurnikan ibadah karena Allah, wa asyhadu dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Itu maknanya juga adalah ketika orang beramal, beribadah itu juga mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Karena Nabi itu kan diutus oleh Allah untuk mengajari ya umatnya supaya beribadah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu enggak kemudian sesuai dengan hawa nafsu atau caranya manusia, tidak, tetapi ibadah itu sudah ada panduannya, sudah ada tuntunannya, dan itu Allah mengutus khusus gitu ya seorang nabi untuk menjelaskan itu, termasuk juga menurunkan kitab ya, menurunkan Al-Qur'an. Kemudian ada orang yang menjelaskan apa itu isi kandungan Al-Qur'an, masuk adalah bagaimana tata cara di dalam beribadah. Adapun yang ketiga, ini adalah lanjutannya, wa anna Isa